Oke, selamat siang, Tens. Ya, kita kembali lagi ke kita punya channel di mana Open Tejanya Prabowo Gibran, presiden dan wakil presidennya kita ya, menang mereka. Ribut itu siapa? Anies sama Ganjar. Nggak terima, nggak sportif gitu ya. Oke, yang mikroskop punya itu kan jadi sebetulnya kan gampang sekali itu. Untuk mikroskop itu kamu pisahkan antara lensa objektif dengan lensa okuler gitu ya. Di lensa objektif itu S aksen sama dengan S dikalikan dengan F dibagi S dikurangi F kan. Lalu M-nya tetap sama dengan min S aksen dibagi dengan S. Nah, untuk yang di okuler itu kan dibedakan menjadi dua. Ada yang tak berakomodasi, ya, berakomodasi ya. Jangan B ya. Nah, ini M-nya itu sama dengan SN dibagi dengan F ya. Kemudian untuk yang berakomodasi maksimum itu M-nya yang sama dengan SN dibagi dengan F ditambah dengan 1. Nah, kalau untuk yang ini D-nya yang ini itu langsung sama dengan S aksen ditambah OB ya, ini ditambah dengan FOK. Tapi untuk yang di sini ini D-nya ini harus sama dengan S aksen OB kita tambah dengan SOK, di mana SOK-nya itu kamu pakai MOK dikurangi 1 dibagi dengan MOK, ini kita kalikan dengan FOK, itu aja ya. Nah, nanti yang berakomodasi saja pada jarak X itu MOK-nya tapi nggak keluar sini. SN dibagi dengan FOK ditambah dengan SN dibagi dengan X itu. Itu perbesarannya. Kalau nggak salah ingat nih, Ibu juga belum cek lagi ya. Oke, nah sekarang apa namanya? Kamu mau yang nomor berapa sih? Yang di situ yang mau dibahas? Yang mana? Gambar yang mana? Datang kemarin udah dibahas ya gambar pertama ya? Iya. Iya, objektif. Ada okuler. Nomor 2? Sudah Mi juga. Terus yang mana yang mau dijelasin lagi? Atau boleh kamu ambil soal dari LKS apa yang itu ya? Apa fotokopian itu bisa juga, dari situ kan ada mikroskop juga. Kalau mau soal baru lagi Ibu bikinkan soal baru nggak apa-apa. Gitu. Soal baru mau. Oke. Misalnya ini adalah fokus objektifnya anggaplah sama dengan 4 cm gitu ya. Kalau 4 cm jari-jarinya kan berarti 8. Berarti angka antara 4 dengan 8 berapa? S-nya. Kamu mau pilih angka berapa? 6 gitu ya. 6 cm itu boleh. Lalu FOK-nya kita pakai aja sama dengan 5 gitu. Yang paling gampang kan 5 cm ya. 5 cm. Nah, jadi di sini kamu langsung cari S aksennya. S aksen berarti sama dengan apa? S kali F dikurangi dibagi S dikurangi dengan F. Maka ini adalah 6 dikalikan 4 dibagi 6 dikurangi 4. Berarti sama dengan berapa? 28, 12 ya? 12 kan? Nah, kamu bisa langsung cari MOB itu sama dengan apa? Min S aksen dibagi dengan S. Berarti sama dengan minus dari 12 dibagi dengan 6. Maka dia mengalami perbesaran 2 kali gitu. Nah, OK-nya ini kan untuk yang tak berakomodasi dulu. Berakomodasi berarti M-nya sama dengan SN dibagi dengan F. Karena nggak diketahui SN-nya, berarti kamu pakai 25 cm dibagi 5, maka sama dengan 5. Kalau gitu, maka M daripada mikroskop, ini sama saja dengan MOB dikalikan dengan MOK, maka ini akan sama dengan 2 dikali 5, berarti sama dengan 10. Nah, D-nya di sini berarti S aksen OB ditambah dengan FOK, karena tak berakomodasi. Berarti sama dengan 12 ditambah 5, jadi sama dengan 17. Nah, untuk yang berakomodasi maksimum, maka di sini M akan sama dengan SN dibagi F ditambah 1, berarti 5 ditambah 1 sama dengan 6. Nah, ini kamu harus cari SOK-nya. SOK-nya kamu pakai M dikurang 1 dibagi M kali FOK. Berarti 6 kurang 1, 5. Dibagi 6 kali 5. Berarti sama dengan 25 per 5 atau 4, 1 per 2. Ya. Nah, setelah itu, yang di sini, M-nya kan langsung ya. Berarti sama dengan 2 dikali 6 sama dengan 12. Ini hanya untuk mencari D-nya. Kalau siapa tuh ditanyakan D. Berarti D sama dengan S aksen OB itu 12. Ini ditambah dengan 4, 1 per
6 ya, 1/6 ya. 4 1/6 berarti sama dengan 16 1/6. Cuman gitu kok. Yang beda itu kan kalau misalnya diketahui jarak antara lensa objektif dengan lensa okuler gitu. Jadi misalnya untuk yang ini ya, kita ambil sama aja tadi. Untuk objektifnya tetap tadi S-nya sama dengan 6, kemudian F-nya sama dengan 4 ya, senti. Kemudian D-nya misalnya diketahui S aksen tadi ketemu 12 ya. Anggaplah 16 ya, 16 cm. Kemudian FOK-nya adalah 5 gitu ya. Nah, kalau kejadian seperti ini berarti ini dia hanya berakomodasi saja, cuman kita nggak tahu pada jarak berapa gitu. Jadi yang di sini kita cari S aksennya sama dengan S kali F dibagi S dikurangi F, ini berarti sama dengan 6 kali 4 dibagi 6 dikurang 4 sama dengan 12. Dan selanjutnya kamu cari SOK dulu. Ya, kita cari SOK. Nah, di sini kita cari SOK. SOK-nya berarti kamu menggunakan D dikurangi S aksen OB. Maka ini sama dengan 16 cm dikurangi 12 cm berarti sama dengan 4 cm. Nah, ini kamu cari S aksen OK lagi. S aksen OK berarti sama dengan S kali F dibagi S dikurangi F. Berarti sama dengan berapa? 4 kali 5 dibagi 4 dikurangi 5. Berarti sama dengan minus daripada 20. Nah, udah cari MOB ya sama dengan min S aksen dibagi S. Objektif tadi 12 dibagi 6, berarti 2 kali. Lalu MOK berarti sama dengan min S aksen per S, maka ini akan sama dengan 20 dibagi dengan 4, berarti sama dengan 5. Maka perbesaran mikroskopnya ini akan sama dengan 2 dikali 5, berarti sama dengan 10. Gitu. Seperti itu. Makanya dari mana dia tahu dia bilang berakomodasi. Oh, biasanya diketahui, dikasih tahu di soal. Tentukan perbesaran mikroskop jika mata berakomodasi atau mata berakomodasi maksimum. Itu dikasih tahu. Tapi kalau soalnya ini diketahui D, berarti nggak ada pertanyaan apa, nggak dikasih tahu apakah dia berakomodasi maksimum atau berakomodasi, tak berakomodasi. Yang jelas kalau D-nya dikasih tahu pasti matanya berakomodasi gitu aja. Karena kita harus cari ininya, jadi cari SOK-nya gitu. Itu sih. Ada penjelasannya pasti. Ada lagi? Yang mana lagi? Bernoulli. Oke, Bernoulli ya. Kita ke Bernoulli. Di Bernoulli biasanya soalnya seperti ini biasanya. Ya. Oke, seperti ini kan. Nah, di sini ya misalnya aja ketinggiannya kita ambil dari sini. Ini sih yang keluar, jadi bukan pipa Venturi, bukan yang lain. Ribet. Nggak ribet sih, cuma kesian kalian. Sebenarnya Ibu mau ambil pipa Venturi atau tabung pitot gitu. Cuma banyak sekali nanti rumusnya diapalin, jadi yang paling gampang lah. Udah. Ya, jadi ini adalah H1, yang ini adalah H2. Jadi ini adalah titik pertama di sini, yang ini adalah titik kedua gitu. Berarti tekanannya di sini adalah V1, yang di sini adalah V2, kecepatan aliran ini V1, yang di sini adalah V2 gitu. Nah, Bernoulli punya kan persamaan dari Bernoulli itu adalah P1 ditambah rho GH1 ditambah 1/2 rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah dengan rho GH2. Ini kita tambah 1/2 rho V2 kuadrat. Untuk cari V1 dan V2 itu kamu menggunakan persamaan kontinuitas, di mana A1 V1 sama saja dengan A2 V2. Nah, A-nya ini kalau diketahui jari-jari, berarti ini R1 kuadrat V1 sama dengan R2 kuadrat V2. Atau kalau diketahui diameter, ya udah D1 kuadrat V1 sama dengan D2 kuadrat V2. Seperti itu aja udah. Tergantung nanti yang dicari apa. Kalau misalnya perbedaan tekanan, ini tekanannya berbeda gitu ya. P1 dengan P2 mana lebih tinggi tekanannya? P2 lebih tinggi. Jadi kalau perbedaan tekanan ya ini pindahin aja. Berarti P2 dikurangi dengan P1 akan sama dengan rho G dikalikan dengan H1 dikurangi dengan H2. Ini ditambah dengan
1/2 rho dikalikan dengan V1 kuadrat dikurangi dengan P2 kuadrat. Seperti itu. Atau kalau P1 kurang P2 ya sama aja sih. P1 dikurangi P2 berarti sama dengan apa? Rho G berarti ini kali H2 dikurangi dengan H1 ditambah 1/2 rho dikalikan dengan V2 kuadrat kurangi V1 kuadrat. Nanti tergantung soalnya yang mana. Gitu. Kalau yang ditanyakan P1 ya berarti sama dengan P2 ditambah rho G dikalikan dengan H2 kurang H1 kemudian ditambah dengan 1/2 rho dikalikan V2 kuadrat kurangi V1 kuadrat. Kalau yang ditanyakan adalah P2 berarti sama dengan P1 ditambah dengan rho G berarti kali H1 dikurang H2 lalu ditambah dengan 1/2 rho kali V1 kuadrat kurangi dengan V2 kuadrat. Nah, untuk itu kamu tidak bisa terbalik-balik menentukan diketahuinya, jangan sampai salah tempat gitu. Oke? Nah, mau soal yang mana? Terserah, yang ada gambarnya atau yang tidak ada gambarnya terserah. Mau gambar yang mana? Ini kecil, di sini besar ya? Ya, ada yang ini. Ada enggak? Mana? Yang mana? Ya udah baca aja udah. Kamu baca aja. Kan bisa diketahui yang mana yang kecil, mana yang besar. Kalau enggak Ibu gak usah gambar udah. Ada pipa kecil, kemudian ada yang besar. Besar pasti A-nya besar. Oke. Jadi anggap ini pipa 1, ini pipa 2 gitu. Terus apa yang diketahui? Pipa kecil. Apa? Pipa kecil. Pipa kecil berarti A1 berapa? 5 cm. Hah? 5 cm. 5 cm persegi. Terus? Apa lagi? Hah? H. H sama dengan 100 cm. Oke, H1. Terus? Terus A2-nya itu A2-nya berapa? 10 cm. H2-nya berapa? 20 cm. 20 cm. Berarti terus tekanannya yang diketahui? Yang Kecil atau besar? Hah? Kecil atau besar? Pipa kecil. Berapa pipa kecil tekanannya? P1 berarti sama dengan 10 kilopascal. Ada gambarnya enggak? Terus V-nya itu Hah? VV-nya yang kecil atau besar? yang besar. V-nya yang besar. V1, V2 berapa? 4 meter per sekon. Oke. Ini pipa besar, ini pipa kecil, ini lebih tinggi. Berarti yang di sini adalah pipa besar, yang di sini berarti adalah pipa kecil gitu. So, gitu kan. Apa nak? Ambil aja, ambil, bawa pergi aja. Iya, nggak usah kembali lagi gitu. Ya, oke ya. Jadi seperti itu. Jadi anggaplah ini ya ketinggiannya ada di sini aja ada. Kita gambarkan seperti ini. Ini adalah H1, yang ini berarti adalah H2. Oke. Jadi yang ditanyain apa? P2 ya? Berarti ya? Ya, oke. Berarti kita harus cari dulu untuk V1-nya ya. A1 yang ini kita harus menggunakan apa lagi yang ini besar? Belum. Ya, di sini A1 V1 sama dengan A2 V2. Berarti V1 akan sama dengan apa? A2 per A1 dikalikan dengan V2. A2-nya berapa? 10 cm persegi dibagi dengan A1-nya 5 cm persegi dikalikan dengan 4 meter per sekon berarti sama dengan 8 meter per sekon ya. Oke. Nah, sekarang P1 ditambah dengan rho G H1 ditambah 1/2 rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho G H2 ditambah 1/2 rho V2 kuadrat. Yang ditanyakan P2, berarti P2 sama dengan P1 ditambah rho G dikalikan dengan H1 kurang H2. Ini ditambah 1/2 rho dikalikan dengan V1 kuadrat kurang V2 kuadrat. Udah. Nah, P1-nya berapa? 10 kilopascal. Ini langsung masuk ya. Rho itu sama dengan berapa? 1000 kg per meter pangkat 3
G-nya kita pakai 10 meter per sekon kuadrat. Langsung 1000 kali 10. 10 pangkat 4. H1 100, H2-nya berapa? 20. Berarti berapa? 80 ya. Berarti kali 10 pangkat min 2. Berarti ini udah dapat Pascal. 1000 bagi 2. 500. V1 kuadrat 8 kuadrat berarti berapa? 64 ya, dikurangi dengan 16. Berarti ini juga udah dalam Pascal. Nah, sekarang berarti sama dengan 10 kilo Pascal ditambah 10 pangkat 4 kali 10 pangkat min 2. 10 pangkat 2 100 kali 880. 8000 bagi 1000. 8. Berarti 8 kilo Pascal. 64 kurang 16. 48 kali 500. 24 240. 2400. 4400. Oh, 24.000. 24.000 dibagi 1000. 24.000 kah? Masa? 500. Iya, cocok ya. 24.000. Oh, ya udah. 24.000 berarti 24 kilo Pascal. Ya udah, 24 kilo Pascal. Ya udah tinggal tambahin aja. 10. Kamu yang hitung loh ya. 10 tambah ini berapa? 32 berarti 42 ya. 42 kilo Pascal. Udah seperti itu, Ci. Ada lagi? Ini so easy. Pasti bisa. Ya. Apalagi? Mau yang mana lagi? Jovan, kamu sibuk apa? Bikin apa dengan laptopmu? Hah? Siapa itu? Apa? Ya kalau kamu nggak perlu merhatiin itu ya silahkan di luar bawa laptopmu keluar. Hah? Materi kelas 12 semester 1. Materi kelas 12 semester 1. Mau yang mana? Yang 2 loop itu ada di situ. Mau diulang kembali kah 2 loop? Gampang sekali. Habis itu 2 loop ya. Yang pertama itu arus arah ya. Arus searah. Searah. Kenapa katrol? Arus searah. Ya, yang kedua itu adalah listrik statis. Listrik statis. Apa? Yang ketiga mana? Itu cuma menggunakan sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0 diuraikan substitusi. Iya, hanya disubstitusi aja itu. Cuman sigma Fx, sigma Fy sama dengan 0. Iya, yang itu. Di masing-masing tali itu. Jadi kamu cari di masing-masing titik gitu. Itu. Yang keluar bukan itu sih. Yang keluar bukan itu. Karena itu terlalu gampang. Iya. Ibu, Itu terlalu gampang jadi ibu nggak kasih keluar. Itu materi kelas 10 itu. Ya itu hanya sigma Fx, sigma Fy sama dengan 0. Udah. yang katrol Enggak, katrol. Ah, enggak ada yang susah. Pakai katrol loh yang keluar. Ada katrol. berapa nomor itu kurang lebih? Berapa nomor? Apanya? 30 nomor pilihan ganda. Satu nomor aja. Semua satu nomor. Semuanya satu nomor. Masing-masing bernol ya satu nomor. Ya itu yang keluar ya itu. Titik berat satu nomor. Cuma gambarnya yang mana ya nggak tahu. Gitu. Seperti itu aja. Lalu yang keseimbangan benda tegar itu, yang keluar itu yang tangga itu. Berdiri di tangga itu pasti keluar itu. Jadi udah poinnya itu ada di situ. Kamu pelajari itu aja. Yang susah yang mana itu yang keluar. Kalau ibu bilang gampang sekali enggak keluar. Listrik statis keluar satu nomor, ya. Statis itu hukum kolom. Kalau bukan hukum kolom, yang perlu kan kamu ingat hukum kolom itu kan F sama dengan apa? K Q1 Q2 per R kuadrat. Kan enggak mungkin dicari hukum kolomnya, gitu ya. Terlalu gampang. Bisa juga nanti yang kuat medan, ya. E itu sama dengan apa? K Q per R kuadrat. Potensial listrik adalah Q dibagi dengan R. Rangkaian kapasitor keluar ya, kapasitor. Kapasitor rangkaiannya satu nomor keluar. Arus arah yang 2 loop. Ini 2 loop keluar satu nomor, ini keluar. Terus apa lagi ya? Oh, induksi magnet ya, induksi magnet B. B sama dengan kalau kawat lurus mu 0 I dibagi dengan 2 PI ya, pakai PI ya, PA ya. Kalau B pada kawat melingkar berarti mu 0 I dibagi dengan 2A. Kalau B pada solenoida adalah mu 0 I
N dibagi dengan L. Ini untuk yang di pusat ya. Kalau B di ujung sama dengan mu 0 IN dibagi dengan 2L. Toroida mu 0 IN dibagi dengan 2PA ya. Ini toroida ya. B toroida. Kemudian kalau kawat melingkar yang tidak full sudutnya, maka B sama dengan alfa dibagi 360 derajat dikalikan mu 0 I dibagi dengan 2A. Ini juga satu nomor, tapi nggak tahu yang mana gitu loh. Ya nggak tahu yang mana. Lah iya, lah itu satu nomor tapi nggak tahu yang mana. Boh, nggak tahu ya nanti lihat lagi gitu ya. Ya, udah itu. Terus gaya Lorentz juga keluar. Gaya Lorentz keluar, F Lorentz ya, gaya Lorentz. Untuk yang dikawat misalnya yang seperti ini ya, F Lorentz-nya itu sama dengan apa? F sama dengan mu 0 I1 I2 L ya, dibagi dengan 2 pi A. Nah, kalau misalnya yang kawat A, B, C, D gitu lah. Ya ini ya entah ini gitu ya. Terus GGL induksi itu kamu pelajari yang ada ini loh. Oh, ini kawatnya misalnya bergerak ke sana. Ditanyakan harusnya kemana atau apa gitu ya. Ini ya dipelajari lagi itu. Ya. Ini yang R. I-nya misalnya ini kawat A, ini kawat B. Yang ini bergerak ke kanan atau ke kiri gitu ya. Arusnya kemana, berapa besarnya. Ini kan apa? L, B, V sama dengan apa? Ini IR kan? Sama dengan L, B, V kan? Kalau cari I kan berarti sama dengan L, B, V dibagi dengan R kan? Ya. Siapa lagi? RLC keluar satu nomor. RLC satu nomor. Terus apa lagi? Pasti keluar, nggak mungkin nggak. Masing-masing relativitas ya keluar. Ya, pokoknya kamu pelajari materi semester ganjil atau materi semester genap. Ya, kalau kamu mau disiarkan yang materi semester ganjil atau semester genap, boleh sih untuk bentar. Kita pause dulu, mana ini pause ya? Yang ini. Ini, iya. Ya, oke ya. Ini soal semester ganjil nih ya. Satu loop, satu loop. Coba nanti yang keluar yang dua loop ya. Yang dua loop. Nah, terus ini lagi ya. Ini terlalu gampang nih. Ini nggak keluar nih. Karena cari apa ini? Potensial listrik di titik P. Rangkaian kapasitor keluar ya. Rangkaian kapasitor keluar. Kemudian, yang mana yang mau dibahas kan? Ini ada apa ini? Dua buah muatan terpisah pada bla 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 bla. Oh, ini jaraknya kan gampang sekali nih ya. Masih besar deh. Ya, dah. Tuh. Ini bisa? Nah, yang ini bisa kan? U0I kan? Ini juga apa solenoida bang sekali. Ah, ini gaya Lorentz tuh ya. Gaya Lorentz ini pakai apa? U0 I1 I2 L ya per 2 PA ya. Ah, ini apa? Partikel kecepatannya sekian mengakibatkan lintasan berbentuk lingkaran berjari-jari besar muatan ya. Sama ini kan tinggal diturunkan gitu ya. Nah, terus ini lagi kumparan terdiri bla bla bla. Nah, toroida, oh, transformator, trafo ini efisiensi nggak keluar sih kayaknya trafo, kayaknya loh. Ya ini kamu pelajari lagi nih ini, ya. Solen, karena kan nggak semuanya keluar. RLC pasti keluar RLC ya satu nomor RLC keluar. Nah, itu soalnya. Ini RLC lagi, ya. Ini RLC satu nomor sih saja. Manfaat, ah? Teori ada masuk. Ada berapa nomor itu dua kayaknya atau tiga lupa. Manfaat sih, manfaat gelombang elektromagnetik sama radioisotop. Itu. Terus yang apa namanya lagi? Transmisi data itu yang heksadesimal gitu. Ya, heksadesimal. Ini gelombang elektromagnetik ya, ini manfaat-manfaat kan? Ya. Nah, udah itu aja ini ya. Seperti itu. Sekarang kita lihat yang semester genap.
Nih, besarkan lagi ya. Oke, dibesarkan lagi. Ini semester genap nih. Soal semester genap ini relativitas keluar. Mungkin 2 nomor kayaknya. Tuh, lupa lah. Pokoknya keluar ini. Ini kan gampang. Ini kalian menggunakan apa ini? Yo, VA, VB dibagi 1 dikurangi, ditambah VA, VB per C kuadrat kan. Ini yang panjang punya. Berapa panjang roket selama bergerak. Nah, itu berarti dengan ini ya, penyusutan kan. Ya, pasti lebih kecil hasilnya. Udah. Ini yang apa? Oh, umur ya. Nah, seperti itu. Nah, terus yang ini pemekaran massa ya, pertambahan massanya berapa gram. Lalu apa ini? Mengalami pertambahan massa ya sama dengan sekian lalu berapa. Nah, ini sebetulnya yang di sini ada mengalami penyusutan panjang ini. Ganti ini harusnya penyusutan panjang. Panjang. Ibu ganti ya. Penyusutan panjang 25%. Lalu berapa kecepatannya? Cuman itu hari Ibu lupa rubah, udah dilingkari, cuma lupa rubah. Jadi akhirnya apa? Bonus. Yang tenang kamu gitu ya. Nah, ini sebuah benda bergerak dengan kecepatan 0,6. Kalau 0,6 gambarnya berapa? 1/5/4 ya, ingat aja itu. Ini radiasi benda hitam nih. Oh, nggak tahu sih. Nggak tahu masuk nggak? Aku lupa. Ya pelajari aja lah. Pelajari aja ya. Oh, radiasi benda hitam. Ini kan cuma apa? Pak, lambda kali T sama dengan C kan? Ya, tetapan Stephen Boltzmann ini ya. Tapi ini kalau apa? Oh, panjang gelombang maksimum berarti lambda ya. Lambdanya dicari ya. Nah, terus ini apa? Keping logam. Oh, efek foto listrik ya, energi ambang ya. Energi keluar ini efek foto listrik ya, keluar 1 nomor. Ya. Betul. Entah ditanyakan frekuensi ambangnya, apa ditanyakan energi kinetiknya atau kecepatannya. Ya, kita nggak tahu, nanti dilihat gitu ya. Seperti itu. Waktu paruh keluar, ini manfaat daripada apa ini apa sih? Handphone ya. Nggak keluar itu. Ini juga. Yang keluar yang di sini itu yang itu. Ini nih, heksadesimal gitu. Cuman angkanya dirubah. Gitu. Ya, dari biner pergi di heksadesimal. Itu. Nah, ini waktu paruh yang ada gambar ini ya, atau enggak ya. Sama aja sih. Ya, reaksi inti keluar, pilihan ganda 1 nomor, waktu paruh 1 nomor. Kemudian ini menghitung energi ya di soal isai keluar. Itu sih. Nah, isainya kan sama, Ji. Cuman angkanya beda, reaksinya beda. Ya. Seperti itu, Ji. Nah, oke. Ya. Ada lagi yang mau dijelaskan tentang apa? Yang masih belum apa namanya? Belum mantap gitu. Ya, silahkan. Ada lagi, kalau nggak ada udah Ibu close saja. Ada lagi yang mau ditanyakan yang mana? Beda. Sampai di sini mau? Iya. Oke, Ibu close.